Shalom adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini ya? Ya, tapi sebelum kita masuk ibadah, kita saat teduh dulu, kita berdoa dalam hati. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, kita sapa dulu ya Ante ya, Iya, adik-adik sekolah Tante. minggu ya. Iya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Sebelum kita puji Tuhan bernyanyi Ante ya. Iya, tapi Tante kita undang dulu Iya, untuk berdiri bangkit dulu berdiri. adik-adik ya. Laskar Kristus. Yeay. Iya, sebelum kita bernyanyi, kita panggil musik dulu adik-adik ya. Dari hitungan yang pertama. 1, 2, 3, Musik. ya, kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi setinggi-tinggi langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Siap-siap lagu yang kedua, buah-buah roh. Semua bernyanyi adik ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Iya. Oke. Yang berulang tahun ya Tante ya. Iya, buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, boleh berdiri di tempatnya ya sayang ya. Oke, kita ucapkan sama-sama ya Tante. Iya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, Iya, sebelum kita ibadah, Iya. kita mau buka buku bernyanyi. nyanyian kita dulu ya Dek ya. Nomor 779 ayat 1.
Oke, kita mau masuk dalam ibadah kita. Dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami dapat hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Semua itu karena berkat-Mu Tuhan. Walaupun kami masih beribadah online Tuhan di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak menjadi buat penghalang kami untuk tetap bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan Yesus, hingga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga serahkan Tuhan Yesus, orang tua kami yang selalu mendampingi kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, buat guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang selalu setia mendampingi kami Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan, hingga kami dapat bersuka cita hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya ini doa anak-Mu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati. Amin. Oke, adik-adik kami yang di rumah, kembali duduk yang rapi adik. Kita akan masuk ke ibadah. Siapkan buku nyanyiannya. Kita memuji nama Tuhan lewat nyanyian kita dari buku nyanyian nomor 569 ayat 1 sampai 2. Nanti ayat kedua adik-adik bangkit berdiri di tempatnya adik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami masuk perguruan. Kami masuk perguruan. Bergemar mendengar firman kehidupan. Bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata, Yesus, Kaulah yang berkata, bahwasanya Kau serta kami selamanya. bahwasanya. Amin. Anak-anak duduk kembali. Hukum Taurat kita di minggu ini tertulis di titah ketiga beserta dengan maksudnya. Titah ketiga, anak-anak udah tahu ya, buka katekismusnya. Di titah ketiga beserta dengan maksudnya. Ikuti inang ya nak ya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian titah Tuhan, mari kita berdoa ke hadapan Tuhan untuk meminta kekuatan dalam melakukan segala perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi kembali buku nyanyian nomor 174 ayat 3 dan langsung berdiri ya Dek. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak duduk kembali. Kita buka lagi buku nyanyian kita nomor 697 ayat 4. Dalam kekudusan tubuh, roh dan jiwaku, menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendak-Mu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Epistel kita minggu ini tertulis di ayat bulanan anak sekolah minggu. Ayat bulanan anak sekolah minggu di bulan Oktober yang tertulis di Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16, kita sama-sama membacanya. Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai.
Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita buka buku nyanyian kita lagi, kita bernyanyi nomor 190 ayat 1 sambil bangkit berdiri. Bersama-sama kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak duduk kembali, kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Ya, warta kita untuk hari ini, untuk adik-adik sekolah minggu, kita masih tahu bahwa COVID-19 sampai saat ini masih ada di dunia ini. Ini merupakan virus yang mematikan. Jadi untuk itu kita harapkan untuk adik-adik semua agar kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan biar virus COVID-19 ini dapat cepat lenyap dari dunia ini. Terus untuk adik-adik juga selalu kami kasih tahu agar selalu menjaga kebersihan. Bila keluar rumah jangan lupa untuk pakai masker, dan udah pulang ke rumah harus cuci tangan dan jaga kebersihannya, kebersihan makanan juga, jangan jajan sembarangan ya Dek. Dan selanjutnya walaupun kita ibadahnya di rumah, kita harus duduk yang rapi, bernyanyi yang semangat, biar kebaktian kita, biar puji-pujian kita dapat menyenangkan hati Tuhan kita. Jadi untuk ayat-ayat hafalan untuk bulanan, untuk adik-adik kami yang kelas 6, diusahakan dan harus dihafal betul-betul, biar nanti nilainya bagus. Bila udah dapat kelulusan untuk kelas 6 nanti, dapat nilai yang bagus pada pelajaran mata agama. Itu aja informasi dari kami Guru Selama Minggu untuk warta kita untuk hari ini. Semoga kita selalu diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 458 ayat 1. Tuhanku Yesus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami puji, kami sembah Engkau Tuhan dalam nama Yesus Kristus, karena Engkau adalah Tuhan yang baik, yang selalu menjaga kehidupan kami. Biarlah hari ini, hari yang Kau kuduskan ini, menjadi persekutuan yang Tuhan sukai. Berkati kami, berikan kami akan pengertian akan firman Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab. Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Marilah kita baca secara bersama-sama. Dua-dua ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kami cintai, tadi kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di sana disebutkan buah roh kudus. Kalau ada tadi anak-anak yang mengikutinya sambil menghitung, buah roh itu ada berapa? Coba dihitung. Semuanya ada 9. Jadi kalau dikatakan buah roh, pikirannya tidak berbentuk pohon yang berbuah, bukan. Tapi roh itu akan mengajar kita memiliki 9 buah roh. Yang pertama, kasih. Kedua, sukacita, dan seterusnya. Nah, roh Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Allah. Karena sumber segala berkat berasal dari Allah. Kita manusia, anak sekolah minggu, orang tua, siapapun adalah orang yang menerima pemberian Tuhan, menerima kasih Tuhan. Maka barang siapa yang telah menerima kasih Tuhan, barang siapa yang telah dipelihara oleh Tuhan, maka kita juga harus mengasihi Dia yang telah mengasihi kita. Maka kalau kita lihat buah roh pertama ke buah kelima sampai ke-9, coba bisa disorot enggak ini? Saya bisa kelihatan? Tidak kelihatan. Kalau kita membaca surat Paulus ke 1 Korintus 13, di sana disebutkan kasih itu murah hati. Nah, dalam ayat ini buah roh kelima disebut
kemurahan. Jadi barang siapa yang telah dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia adalah orang yang murah hati. Itu ya. Kedua, orang yang mengasihi Allah adalah memiliki hati yang baik. Nomor 6, kebaikan. Dalam 1 Korintus itu pasal 13 disebutkan, diterjemahkan apa itu kebaikan, yaitu orang yang tidak melakukan kejahatan kepada siapapun. Karena Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melakukan kejahatan. Kejahatan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari setan, iblis. Nah, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang setia. Setia. Anak-anak tahu artinya setia? Dia tidak ingkar janji. Kalau anak sekolah minggu telah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dia harus setia sampai mati. Dia menjadi pengikut Kristus yang baik. Terus orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memiliki kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini menyangkut bagaimana sikap kita kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, atau kepada siapapun. Nanti adiknya jangan membentak kakaknya, kakaknya tidak membentak adiknya, anak-anak tidak membentak orang tuanya, tetapi dia berbahasa yang lemah lembut. Ini susah bagi orang Batak ini karena suaranya kuat-kuat. Orang yang mengasihi Tuhan, nomor 1 dan nomor 9 harus hafal betul. Orang mengasihi Tuhan, nomor 1, kasih, tapi buah ke-9 ditutup dengan penguasaan diri. Orang mengasihi adalah yang baik, tidak melakukan kejahatan kepada siapapun. Orang mengasihi Tuhan adalah orang yang menguasai dirinya. Kalau misalnya tentang uang, kalau kita orang tua memiliki banyak uang, kita tetap harus menguasai diri. Orang yang banyak uang cenderung membeli sesuatu yang mahal tetapi tak berguna. Apa itu? Misalnya narkoba. Jadi kaya atau miskin harus menguasai diri. Jadi dirinya dipimpin, dikuasai. Tidak dikuasai oleh orang lain, tapi dikuasai oleh Roh. Lalu kita dipimpin untuk menguasai diri kita supaya tetap berjalan dalam kebaikan. Nah, lalu disebutkan juga kasih itu adalah kedua, sukacita. Kasih itu memiliki damai sejahtera. Kasih itu memiliki kesabaran. Jadi kalau kasih itu berasal dari Tuhan, maka kita semua anak-anak sekolah minggu harus selalu bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan memelihara kita. Tuhan merencanakan kebaikan kepada kita. Tuhan memimpin kita untuk menjadi anak-anak yang murah hati. Barang siapa yang telah dipenuhi oleh kasih dari Tuhan, dia akan merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahtera adalah orang yang mensyukuri segala sesuatu. Misal, mungkin anak-anak pernah mengalami tidak semua keinginannya bisa terpenuhi. Tidak semua permintaan dimauin oleh orang tua.
Tidak semua keinginan kita, apakah itu pakaian, apakah itu makanan, apa itu yang lain-lain, tidak terpenuhi. Tetapi bagi orang Kristen, dia harus tetap memiliki damai sejahtera. Kalau orang tuanya mengatur uangnya dengan baik, sehingga permintaan kita hari ini atau minggu depan atau bulan depan belum terpenuhi, bukan berarti kita harus membenci orang tua, tidak. Tapi harus tetap memiliki hati yang damai. Karena orang memiliki hati yang damai sejahtera lah yang hatinya bisa berdoa dengan baik di hadapan Tuhan. Kalau hatinya tidak damai, tidak memiliki damai, tidak bersukacita, mungkin dia berdoa tapi berdoa dalam jengkel, benci, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semua anak-anak sekolah minggu harus memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Orang yang telah bersukacita, memiliki damai sejahtera, nomor 4, buah keempat, dia menjadi yang sabar. Siapa yang namanya si sabar? Sabar enggak? Ya, tidak hanya si sabar yang harus sabar. Semua anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan Yesus harus memiliki kesabaran. Kesabaran itu ada hubungannya dengan penguasaan diri. Mungkin tidak hari ini kita memiliki keinginan kita, ya sabar. Bagi anak sekolah harus sabar belajar. Kalau dia sabar belajar SD, SMP, SMA, kuliah, nanti ada saatnya dia untuk menikmati hasil kesabarannya, yaitu ketika dia sudah bekerja, seperti itu. Jadi kesabaran itu selama-lamanya. Walaupun kita nanti sudah kerja, di sana juga harus kesabaran mengerjakan pekerjaan kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, kami harapkan harus hafal betul buah Roh Kudus. Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekarang kalau saya tes, buah roh nomor 1 dan nomor 9. Kasih dan penguasaan diri. Mengasihi orang tua, kita harus mengasihi diri, menguasai diri, tidak memaksakan kehendak. Tuhan mengasihi kita, bukan berarti apa saja kita dari Tuhan akan diberikan detik ini. Tidak. Kita harus sabar menunggu jawaban Tuhan. Mungkin bisa minggu depan, mungkin bisa 3 tahun ke depan. Maka anak-anak Tuhan harus sabar, tekun berdoa, harus setia sampai Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Yang pasti Tuhan lebih tahu apa yang baik bagi kita. Maka melalui firman ini, gereja kita HKBP Mahanaim mendoakan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik hati, tidak lagi didapati anak-anak yang nakal, malas, suka melawan orang tua, malas sekolah, suka melawan guru, suka menyalahkan orang, kalau nilainya jelek orang disalahkan, dan lain sebagainya. Tetapi diharapkan anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang setia kapanpun, melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan dalam kebaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu, supaya kami dipenuhi Roh Kudus.
sehingga Roh Kudus akan mengajarkan kepada kami akan kasih Tuhan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kami dimampukan untuk mengasihi diri sendiri, menjaga diri, menguasai diri, dan juga mengasihi orang lain, mengasihi orang tua, mengasihi sesama kami manusia dimanapun dan siapapun dia. Dengan demikian maka nama Tuhan akan dimuliakan. Kehadiran anak Tuhan yang selalu hidup dalam kasih-Mu dan yang melakukan kasih, maka semua teman kami dunia ini akan menikmati kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa anak-anak-Mu ini, ampuni dosa kami. Jadikan kami menjadi anak yang murah hati, melakukan kebaikan dan memiliki hati yang baik. Berikan mereka kesetiaan, berikan mereka kemampuan untuk menguasai diri, menahan diri, untuk mengejar sesuatu yang baik. Dia harus mampu memimpin dirinya sendiri, mengejar sesuatu yang baik, tetapi tetap menguasai dirinya, tidak dipengaruhi hal-hal yang buruk dan yang jahat. Tapi dia memiliki hati yang lurus dan memiliki cita-cita yang baik. Berkati orang tua mereka dan berikan kesabaran kepada orang tua untuk selalu mendidik anak-anak-Mu, anak-anak mereka untuk berjalan di jalan Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan, HKBP Mahanaim, sehingga pelayanan ini akan tetap kami layankan untuk hari-hari akan datang. Hapuskanlah pandemi COVID-19 dari bumi ini, sehingga kerinduan kami untuk bersekutu di gereja Tuhan bisa terpenuhi dalam waktu dekat. Dengarkanlah doa dan permohonan ini dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita ucapkan janji kita dulu kepada Tuhan. Sama-sama kita ucapkan ya Dek. 1, 2, 3, ya. Hupeleon ma perleaku dang marga busau Tuhan. Kita buka nyanyian kita bernyanyi nomor 826 ayat 1 sampai 2. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.